الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الحمد لله ala ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali berjumpa di majelis ilmu ini untuk terus hadir untuk bertafaqquh fid din, dan kita semua sudah sama paham bahwa bertafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, adalah termasuk dari amalan besar, bahkan amalan terbesar dalam agama yang mulia. Dan kaum muslimin, inilah kajian kita kitab Bulughul Maram yang sempat terputus lama. Dan sekarang kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram babu salatil jama'ati wal imamah. Babu salatil jama'ati wal imamah. Setelah kita menuntaskan tentang salat-salat sunnah dan berakhir pada salat duha, kita masuk bab yang tersendiri dari satu urusan salat, yaitu salat berjamaah dan menjadi imam. Kaum muslimin dinamakan dengan salat berjamaah karena manusia berkumpul mengerjakan salat di satu tempat dan di waktu yang sama. Apabila salah satu dari dua hal ini tidak ada atau kedua-duanya tidak terwujud, maka tidak disebut dengan sholat berjamaah. Ada orang sama waktunya untuk mengerjakan sholat, tapi di tidak tempat yang sama, maka tidak disebut dengan sholat berjamaah. Atau sholat di tempat yang sama, tetapi waktunya berbeda-beda. Satu datang sholat, setelah itu pergi. Ini datang sholat, setelah itu pergi, maka tidak disebut dengan sholat berjamaah. Adapun yang dimaksud dengan imamah di sini, yaitu imamah as-sughra, kepemimpinan kecil, bukan imamatul kubra, kepemimpinan yang besar. Kalau imamah kubra itu pemimpin negara. Yang dimaksud pengarang di sini adalah kepemimpinan kecil, yaitu imam bagi makmum. Kaum muslimin mengingat besarnya urusan sholat dalam Islam, dan Islam ini dan sholat ini menempati rukun kedua dari rukun Islam, maka syariat ini memberikan motivasi yang begitu besar agar hamba-hambanya mau menyempurnakan dan membaguskan urusan sholat. Dan kaum muslimin, bagusnya sholat, sempurnanya sholat itu terwujud pada sholat jamaah. Kita bisa merasakan sendiri ketika kita berada di dalam satu jamaah, dan saat kita berada sholat seorang, kita mendapati saat kita sholat berjamaah, kita mendapati sholat kita sedemikian sempurnanya dibanding di saat kita sholat sendiri. Kadang tergesa-gesa, ingin cepat selesai, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kaum muslimin, pengarang kitab ini, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, membuat satu bab khusus ya, tentang berjamaah dan kaitannya dengan berjamaah, yaitu adanya imam. InsyaAllah dari bab ini kita akan paham tentang hukum-hukum berjamaah, tata cara berjamaah, dan juga bagaimana imam itu yang sebenarnya, siapa yang berhak menjadi imam, dan bagaimana posisi imam saat sholat berjamaah. Apakah makmum seorang diri
atau makmum ada 2 orang, atau makmum lebih dari itu. Baik. Ini hadis pembuka. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Tafaqun alaih. Rasulullah bersabda, salat berjamaah itu adalah lebih afdal, lebih utama dibanding salat seorang diri, dengan perbandingan 27 derajat. Akan kita jelaskan derajat itu apa yang dimaksud. Walahuma an Abi Hurairah, juga masih dari hadis Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, bi khamsina juz'an, bi khamsin wa ishrin, bi khamsi wa ishrin juz'an, yaitu 25 bagian. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan 25 derajat. Berarti kaum muslimin, di hadapan kita ini hadis menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah dibanding salat seorang diri dengan perbedaan 27 derajat. Dalam riwayat yang lain 25 derajat. Hadis ini semuanya sahih, alhamdulillah, karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentang apa yang dimaksud oleh hadis ini? Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Atau lebih utama 25 derajat daripada salat sendiri. Ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan antara hadis yang menyebutkan 27 derajat dan hadis yang menyebutkan 25 derajat. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang unggul adalah penyebutan 25 derajat. Karena semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat semuanya menyebutkan 25 derajat. Sedang yang 27 derajat datang dari satu sahabat, yaitu Abdullah bin Umar. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengunggulkan yang 27 derajat. Mengingat ini tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya keutamaan, tambahan keutamaan, itu sifatnya bertambah, bukan berkurang. Dan demikian, yang unggul adalah 27 derajat. Ada lagi yang berpendapat bahwa ini semua tergantung kondisi orang yang mengerjakan sholat. Semakin khusyuk sholatnya, semakin tumaknina, rukuk sujudnya sempurna, maka ia akan memperoleh 27 derajat. Yang kurang dari itu hanya mendapatkan 25. Ini pengkompromi. Ada lagi pendapat yang mengatakan kalau sholatnya sholat jahriyah, ya, sholat isya, sholat maghrib, subuh, itu 27. Kalau sholatnya sirriyah, berarti 25. Dan ada lagi yang berpendapat, dan boleh jadi ini pendapat yang rajih, pendapat yang unggul, yaitu bahwa pada awalnya
informasi yang didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa taala bahwa perbedaan keutamaan adalah 25 derajat. Setelah itu kaum muslimin 25 ini tergantikan dengan 27 atau disebut ini sudah terhapus dengan 27 derajat. Lalu kemudian Nabi menginfokan ini kepada kita kaum muslimin bahwa keutamaan salat berjamaah itu 27 dibanding 1. Dan ini pendapat yang unggul. Ya. Jika bukan ini, maka pendapat yang mengatakan sesuai dengan kondisi orang yang jika sholatnya semakin bagus, semakin khusyuk, semakin sempurna, maka dia mendapatkan 27. Kalau tidak, berarti 25. Ya, yang penting ikut berjamaah. Baik, kaum muslimin. Lalu apa yang dimaksud dengan derajat pada hadis ini? 27 derajat. Jawabnya bahwa yang dimaksud 27 derajat di sini adalah pahala. Pahala. Yakni bahwa yang diperoleh oleh orang yang melakukan sholat berjamaah itu sama dengan 27 kali pahala yang diperoleh dari sholat orang yang sendirian. Ya. Jadi ia mendapatkan pahala 27 dari orang yang sholat hanya sendirian. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jama'ati ta'dilu khamsan wa ishrina min sholatil fardhi." Sholat berjamaah itu sebanding dengan 25 kali dari sholat sendiri. Makanya ada di antara ulama pernah ia kedatangan tamu hingga ia terluput dari sholat berjamaah. Lalu ia kembali ke rumah dan mengerjakan sholat yang terluput tersebut sebanyak 27 kali. Karena apa? Dia memang sudah punya kebiasaan untuk sholat berjamaah. Hingga ketika dia terluput saat sholat berjamaah karena urusan tamu, maka dia mengulangi sholatnya sampai sebanyak 27 kali. Alias ia memahami hadis seperti itu. Seperti ini dengan seperti itu. Ya. Tapi cara seperti ini juga tidak ada dalam sunnah. Cara seperti ini tidak ada dalam sunnah. Seorang yang terluput sholat berjamaah lalu diulangi berkali-kali hingga 27. Tidak juga. Ya, tetapi seperti itulah ulama memahami bahwa yang dimaksud daripada 27 derajat ini adalah pahalanya 27 kali dibanding sholat. Karena itu orang yang berakal tentunya, orang yang cerdas, tentu dia akan selalu memilih yang terbanyak. Dia akan memilih yang terbaik untuk dirinya dibanding memilih yang sedikit. Baik, kaum muslimin. Kemudian yang dimaksud sholat sendiri pada hadis yaitu sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan pahala 27 kali. Yang dimaksud sholat sendiri di sini adalah sholat sendiri tanpa ada uzur. Sholat tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, semisal dia sakit atau dia safar, dan di waktu-waktu dia sebelum ada uzur itu, dia memang rajin ke masjid, rutin berjamaah, dan dia menganggap bahwa berjamaah itu adalah wajib. Lalu kemudian ada uzur hingga ia tidak bisa ikut berjamaah, maka ia mendapatkan pahala yang sama 27 derajat. Walaupun dia sholat seorang. Makanya ini pentingnya kaum muslimin. Di masa sehat kita seperti ini, di masa senggang kita seperti ini, kita merutinkan hal-hal yang baik. Apakah merutinkan bacaan Al-Quran tertentu antara maghrib dengan isya, atau setelah sholat subuh, atau merutinkan zikir tertentu, atau merutinkan kebaikan-kebaikan tertentu, rajin silaturahmi,
Maka ketika sakit itu datang kaum muslimin, ya, maka dalam kondisi seperti itu, maka kebiasaan-kebiasaan rutin yang kita tinggalkan, kita akan memperoleh pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu sahihan muqim." Apabila ada seorang hamba sakit atau safar, maka akan dicatat baginya seperti apa yang biasa ia lakukan sewaktu ia sehat dan sewaktu ia mukim. Hanya Abdullah bin Mas'ud saat jatuh sakit dibesu oleh kawan-kawannya. Dan Abdullah bin Mas'ud ketika itu menangis. Kawan-kawannya bertanya, "Apakah engkau menangis karena tidak kuat menahan rasa sakit?" Katanya, "Tidak." "Lalu apa yang membuatmu menangis?" "Aku menangis karena aku menyesali. Mengapa sewaktu aku sehat, aku tidak betul-betul melakukan amalan kebaikan. Atau ketika aku sakit tidak di puncak kebaikan. Sehingga ketika aku sakit ini, amalan-amalan kebaikanku tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah. Itu yang ditangisi oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena waktu sehat sebelum sakit tidak lagi di puncak kebaikan. Baik. Kemudian kaum muslimin, dari hadis ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa berjamaah itu bukan syarat sahnya. Sebab ada di antara ulama yang mengatakan bahwa syarat sahnya sholat adalah di antaranya berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak sah sholat. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berpendapat demikian. Berjamaah itu syarat sahnya. Tetapi dengan hadis ini kaum muslimin menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu bukan syarat. Sebab jika sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat, maka tidak ada faedah membandingkan keutamaan dari dua amalan, yaitu berjamaah dengan tidak berjamaah. Apa faedahnya? Dan juga tidak ada perbandingan keutamaan antara sholat yang sah dan sholat yang tidak sah. Sebab kalau ini memang tidak sah, ngapain dibandingkan? Ngapain dibandingkan? Oleh karena itu kita katakan bahwa sholat berjamaah itu bukan syaratnya. Baik. Pertanyaan berikutnya kaum muslimin. Apakah pahala berjamaah yang berlipat 27 derajat berlaku di semua tempat atau hanya sebatas di masjid? Ini pertanyaan penting. Apakah berjamaah yang saya lakukan di rumah misalnya, ini dihitung 27 derajat? Yang jamaah yang saya lakukan di sekolah, di perkantoran, di tempat kerja, apa dihitung 27 derajat atau tidak? Atau hanya sebatas di masjid? Di sini kaum muslimin, ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa pahala 27 derajat bisa didapatkan di mana saja, asalkan berjamaah. Mengingat hadis yang kita baca tadi, yang menyebutkan tentang keutamaan, ini hanya dikaitkan dengan satu sifat, yaitu berjamaah. Syaratnya cuma satu, berjamaah. Dan ini bisa terwujud di mana saja. Tidak harus di masjid. Yang penting berjamaah dapat 27 derajat. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis 27 derajat atau 25 derajat ini tidak berlaku di rumah, tidak berlaku di pasar atau dimanapun.
tetapi hanya berlaku di masjid. Hanya berlaku di masjid. Jadi sekalipun sholat berjamaahnya dilakukan di rumah sama istri anak atau di sekolah bersama murid-murid, tidak dianggap mendapatkan nilai 27. Apa alasan pendapat? Alasannya dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Salatul rajuli fil jamaah." Seseorang yang melakukan salat jamaah tudha'afu ala salatihi fi baiti. Dilipat gandakan pahalanya atas salatnya di rumahnya. Wa fi suqihi, dan di pasar. Pokoknya Nabi menyebutkan salat berjamaah orang di masjid itu dilipat gandakan atas salatnya di rumah dan di pasar. Di sini disebutkan secara mutlak. Apakah salat di rumahnya itu berjamaah atau tidak? Berjamaah di pasar atau tidak? Yang penting salat di masjid itu dilipat gandakan dibanding di tempat yang lain. Khamsan wa ishrina dhi'fan. 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawadda'a. Hal itu terjadi. Dari mana pahala itu didapat? Apabila dia berwudu. Fa ahsanal wudu'a. Lalu berwudu dengan sempurna mungkin. Tsumma kharaja ilal masjid. Lalu ia keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Dan tidak ada yang mengeluarkan dari rumah kecuali salat. Dan seterusnya. Berarti hadis ini menyebutkan adalah salatnya di masjid. Artinya bahwa salat seseorang di masjid dengan berjamaah dilipat gandakan 25 derajat dibanding salat orang itu di rumah atau di pasar. Terserah di rumahnya itu salat sendiri atau berjamaah, di pasar sendiri atau jamaah, yang jelas 25 derajat itu ada di masjid. Oleh karena itu kata Ibnu Nujaim, man jama'a ahlahu, siapa yang berjamaah dengan keluarganya di rumah, la yanalu sawabal jamaah, dia tidak mendapatkan pahala berjamaah illa idza kana li udhrin, kecuali karena udhur. Baik. Ini pendapat. Jadi ada dua kelompok. Jadi walaupun dia sholat, kelompok pertama dimanapun dia sholat dapat 27 derajat. Yang penting berjamaah. Kalau kelompok yang kedua ini mau 100 orang jamaahnya 200 orang, kalau bukan di masjid nggak dapat 27 derajat. Ya, ini pendapat ini patut ditimbang, timbang-timbang. Ya, karena banyak ulama-ulama masa kini, di antara para ulama kita dari kalangan ahli sunnah wal jamaah juga memilih pendapat seperti itu, bahwa pahala itu ada di masjid. Seandainya pahala itu juga ada di luar masjid, maka orang akan mengentengkan untuk sholat berjamaah di masjid. Baik. Kaum muslimin, mana pendapat yang unggul dari dua pendapat? Yang unggul kaum muslimin, bahwa orang yang memiliki uzur hingga ia tidak dapat berjamaah di masjid, ya, lalu ia berjamaah di rumah atau di pasar, maka ia mendapatkan keutamaan pahala sholat berjamaah di masjid. Ini kalau kita berbicara yang uzur ya. Nanti akan disusul pertanyaan, bagaimana kalau enggak uzur? Memang cuma santai saja. Dia tidak menganggap berjamaah di masjid itu wajib. Intinya kalau ada yang mau uzur, lalu akhirnya kita sholat di luar masjid. Misal ini di sekolah. Ini sekolah dan masjid jauh. Masjid jauh dari sekolah. Sebab wajibnya mendatangi sholat jamaah itu. Wajib, ini yang wajib. Apabila muadzin naik ke tempat yang tinggi, alias di menara, lalu kemudian dia mengumandangkan azan dengan suara yang tinggi, dan kondisi di sekitar dalam kondisi tenang, ya,
kondisinya tenang, nggak ada kendaraan, nggak ada bunyi apapun, maka siapa-siapa saja yang terjangkau suara muadzin, maka itu wajib mendatangi sholat berjamaah. Dan ada dalil tentang ini, tentang hadis orang buta yang meminta izin untuk tidak ikut sholat berjamaah. Berarti sekitar 50 meter dari masjid, perkiraan kalau ada orang berteriak di atas masih kedengaran, bukan? 100 meter kayaknya masih kedengaran. Kalau 400 meter nggak tahu kedengaran apa tidak jika ada orang berteriak di menara. Nah, kalau sekolah ini jauh dari masjid, berarti ini uzur. Dia boleh melakukan sholat berjamaah di tempatnya tersebut. Boleh. Ya, baik. Adapun dasar untuk itu, bahwa di luar masjid pun tetap mendapatkan pahala 27 derajat. Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salat." Salat berjamaah itu sebanding 25 salat. Fa idza shallaha fi falatin. Apabila ada seorang hamba yang mengerjakan salat di padang pasir nan luas, jauh dari penduduk, tidak terlihat oleh orang-orang, fa atamma ruku'aha, dia sempurnakan rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya, balagat 50 salat. Pahalanya mencapai sampai 50 salat. Ya, saking dia jauh dari riya. Ada di padang pasir seorang diri. Ya, jika dia sempurnakan ruku dan sujudnya, maka dia mendapatkan pahala 50. Menunjukkan bahwa di luar masjid pun selagi uzur, maka ia mendapatkan pahala berjamaah yang 27 derajat. Baik, kaum muslimin. Lalu bagaimana jika tidak ada uzur? Si fulan tidak beranggap, yang akan kita bahas nanti. Kita akan bahas tentang hukum salat berjamaah di masjid. Si fulan tidak menganggap bahwa datang ke masjid itu adalah wajib hukum. Dia tidak menganggap itu. Dia menganggap bahwa datang ke masjid hanyalah sunnah atau fardu kifayah. Maka dia memilih sholat di rumah. Apalagi di rumah jamaahnya lebih banyak dibanding di masjid. Misalnya di masjid cuma ada 2 orang, masjid perumahan biasanya. Di rumahnya anaknya 10. Ngapain saya ke masjid? Lebih bagus di rumah, jamaahnya lebih banyak. Dia memilih pendapat. Ini juga menjadi pembincangan. Banyak ulama-ulama juga berpendapat ya tetap yang penting berjamaah. Karena yang disyaratkan dalam hadis ini berjamaah. Adapun hadis yang tadi menyebutkan hanya di masjid, ya, yaitu redaksinya. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, pahalanya 25 dibanding sholat di rumah atau di. Kata ulama, maksudnya lebih utama dibanding ketika dia sholat seorang diri di rumah dan seorang diri di pasar. Kalau berjamaah di rumah itu tetap dapat. Yang dimaksud itu sholat seorang diri di rumah. Demikian yang dipahami oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar. Baiklah kaum muslim. Ini memang perdebatan sengit tentang itu. Intinya, anggaplah bahwa berjamaah di luar masjid karena uzur atau tidak uzur, dapat pahala atau tidak dapat pahala, atau sebutlah dapat pahala. Maka tentu berbeda halnya ketika orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Pahalanya sekalipun 27 derajat, sama-sama misalnya. Di masjid tentu jauh lebih utama. Kenapa kaum muslimin? Pertama ada pahala berjalan meninggalkan rumah menuju ke masjid. Ini pahalanya tersendiri ada. Yaitu tidaklah seorang melangkahkan kakinya yang satu kecuali mengangkat derajat, yang satu menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salasatun dhaminun 'ala Allah azza wa jalla." Ada 3 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. In 'asha
kufiya wa ruzqa. Kalau dia sampai hidup, maka dia akan dicukupkan dan akan diberi rezeki. Wa in mata udkhilal jannah. Kalau sampai dia meninggal, dia dimasukkan ke dalam. Ya, ada 3 yang dijamin oleh Allah. Satunya kaum muslimin, rajulun kharaja ilal masjid. Seseorang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Ini orang ketika keluar, meninggalkan rumah, menuju masjid dan meninggal dunia. Sampai meninggal dunia di perjalanan, atau di dalam masjid, atau pulang dan belum sampai ke rumah. Kalau dia sampai mati, dimasukkan ke dalam surga. Ini ada jaminan. Kami pernah menyampaikan ini di salah satu kajian subuh. Pagi kami sampaikan ini. Sorenya ada salah seorang ikhwan datang kepada kami dan berkata, Ustaz, hadis yang antum sampaikan kemarin itu betul-betul sahih ya. Alhamdulillah. Dan tidak mungkin kami sampaikan hadis yang lemah di depan umum. Iya Ustaz, kembali dari masjid, sorenya orang tua saya dari masjid, belum sampai ke rumah meninggal dunia. Jadi meninggal dunia. Dan saya berharap orang tua saya mendapatkan pahala seperti apa yang antum sebutkan kemarin. Seperti yang pagi tadi. Alhamdulillah. Lihatlah kaum muslimin. Dan sekiranya dia tidak meninggal dan kembali ke rumah, ruzika wa khufiyah. Dia akan diberikan rezeki dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu. Dicukupkan oleh Allah. Ya, rezeki ini jangan dipandang hanya harta saja. Bisa ke lapangan dada, kesehatan, kebaktian anak-anak, keinginan kita untuk melakukan ibadah, itu semua rezeki. Yang kedua, idza dakhala baitahu fasallam. Apabila ia masuk rumah, fasallam. Dia mengucapkan salam. Jadi balik ke rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebab kadang ada orang kalau pulang ke rumah, bukannya salam, langsung nanya masakan. Ya, matang belum? Biasanya begitu. Atau lihat anaknya lagi rewel bandel, langsung negur anak. Bukan salam. Fasallam. Masuk rumah ucap salam. Dalam redaksi yang lain, dakhala baitahu bisalamin. Dia masuk ke rumahnya dengan keselamatan. Dengan salam. Maksudnya kaum muslimin, saat dia berada di dalam rumah, dia menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias rumah ini adalah tempat kita berjuang, sebab di luar ini sudah banyak maksiat. Jangan sampai ketika kita di dalam rumah lebih banyak maksiatnya daripada di luar. Dan sekarang benar-benar kita bisa terfitnah dengan hal-hal seperti ini. Dengan hal ini kaum muslim, cukup satu kota ini kita bisa rusak. Kita seperti lalat yang bisa hinggap di mana saja. Ya. Bisa singgah di situs yang baik, situs yang buruk. Jadi tidak lagi seperti lebah. Di mana lebah itu hanya hinggap di tempat-tempat yang baik. Tetapi ini hinggap di tempat yang baik. Dan yang ketiga kaum muslimin, orang yang meninggalkan rumahnya pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati syahid. Kalau dia kembali membawa pahala dan membawa keuntungan dunia. Jadi itu 3 yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin, disebutkan dalam hadis, orang yang salat berdua lebih baik daripada sendiri, yang 3 lebih baik daripada 2, 4 lebih bagus daripada 3. Semakin banyak jumlah semakin bagus. Dan di masjid itu jamaahnya lebih banyak. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi keutamaan menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Dan semua didapatkan di masjid. Jadi sekiranya pun kaum muslimin, bahwa di luar masjid juga ada keutamaan 27 derajat. Tetapi melaksanakannya di rumah, di masjid, jauh lebih.
Baik kaum muslimat. Berapa bilangan minimal seseorang itu dianggap telah melakukan sholat berjamaah? Berapa bilangan minimal sholat berjamaah? Jawabnya adalah minimal 2 orang. Lantaran hadis hanya mengklasifikasi manusia cuma 2. Berjamaah atau sholat sendiri. Dan kita sudah sama tahu kalau 2 itu sudah pasti bukan sendiri. Karena bukan sendiri berarti itu berjamaah. Jadi jika ada orang yang sholat hanya berdua, maka sudah terwujud apa yang dimaksudkan oleh hadis ini. Dia mendapatkan pahala 27. Baik. Kemudian kaum muslimin. Hadis tentang perbandingan jamaah dan sholat sendiri. Ini tidak menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Juga tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hanya sunnah. Enggak. Karena hadis ini hanya semata-mata hanya membandingkan. Jadi kita belum bisa menarik kesimpulan sholat berjamaah itu wajib atau tidak. Jadi kesimpulan yang ada pada hadis ini hanya ada 1 atau 2. Kesimpulannya orang sholat sendiri itu sah. Itu saja. Karena ada sebagian orang beranggapan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib berdasarkan hadis ini. Keliru. Dan kita juga tidak mengatakan bahwa berjamaah itu wajib berdasarkan hadis ini juga. Untuk mengatakan sholat berjamaah itu wajib perlu dalil yang terang benderang yang menunjukkan wajibnya. Atau untuk mengatakan sholat berjamaah itu sunnah perlu dalil khusus yang menyatakan bahwa dia benar-benar sunnah. Dan insya Allah akan datang pembahasannya. Sholat berjamaah ini wajib apa tidak sih sebenarnya? Karena banyak ulama yang mengatakan juga sholat berjamaah ini tidak wajib. Sampai di mana kebenarannya insya Allah akan berlanjut lagi di hadis berikutnya. Berikutnya kaum muslimin. Saat kita membahas tentang hadis 27 derajat ini. Apakah istri-istri kita, ibu-ibu kita, saudari-saudari kita. Ketika ia ikut sholat berjamaah. Juga mendapatkan keutamaan 27 derajat. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak. Hadis ini hanya berlaku untuk laki-laki. Wanita itu sholatnya di rumah. Makanya untuk pemancingnya bagi laki-laki, maka keluarlah hadis ini. Motivasinya 27 derajat. Wanita, dia tetap di rumah. Berjamaah atau tidak berjamaah, ya, dia tidak terkait dengan hadis. Namun kaum muslimin, pendapat yang unggul, bahwa wanita juga termasuk dalam hadis ini. Sebab hadis ini yang kita baca tadi, sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendiri dengan perbandingan pahala 27 derajat. Di sini tidak membedakan laki dan perempuan. Baiklah, ada hadis yang menyebutkan sholat seorang laki-laki dengan berjamaah itu perbandingannya 25 derajat dibanding dia sholat di rumah dan di pasar. Ini menyebutkan laki-laki. Kaum muslimin, penyebutan laki-laki dalam hadis itu tidak pembatasan hanya pada laki-laki saja. Karena dalam kaidah disebutkan bahwa hadis-hadis yang berlaku untuk laki-laki, maka itu juga berlaku untuk wanita. An-nisa'u saqaiqur rijal. Wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Oleh karena itu kita katakan wanita apabila ikut sholat berjamaah di masjid, ya, di masjid misalnya, walaupun di rumah lebih baik daripada di masjid, maka ia mendapatkan pahala 27 derajat. Atau wanita ini membuat jamaah sendiri di rumah, tidak di masjid, maka ia juga mendapatkan pahala 27 derajat. Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah pernah mengimami kaumnya di rumah mereka masing-masing. Jadi Aisyah pernah berjamaah, Ummu Salamah pernah berjamaah di rumahnya, istri-istri Nabi. Dan Aisyah ketika mengimami para wanita-wanita tersebut, beliau berdiri di tengah-tengah jamaah.
Jadi tidak maju seperti laki-laki. Kalau kita laki-laki sholat berjamaah ada di posisi depan, kalau perempuan ada satu baris dengan soft yang ada di depan. Jadi sebaris, ada di dalam baris. Jadi tidak maju seperti laki-laki. Nah, demikian kaum muslimin tentang keutamaan sholat berjamaah. Karena itu tidak ada lagi yang meremehkannya. Jadi seandainya misalnya kita ada uzur tidak datang ke masjid, maka berjamaahlah. Berjamaahlah. Ini tentu lebih baik daripada sholat seorang diri. Bisa berjamaah kepada istri, bisa berjamaah kepada anak-anak. Misalnya datang ke masjid, ternyata di masjid orang-orang semua sudah pada bubaran, maka ia bisa kembali ke rumah lalu sholat berjamaah bersama istri dan anak. Demikian. Ini sudah masuk isya ya? Ya. Hanya dapat satu hadis. Ini niatnya mau 3-4 hadis, dapat satu hadis. Tapi memang satu hadis ini perlu diberi penjelasan lebih luas agar kita paham apa yang dimaksud oleh hadis ini. Tidak mengapa, ya, karena ilmu itu kalau terlalu banyak juga masuknya, keluarnya juga sekaligus. Kalau masuk sedikit, lambat juga keluarnya. Ya, jadi intinya bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Hadis ini kaum muslimin sudah kita sering dengar. Ya, tetapi sudah waktunya sekarang untuk mengetahui lebih dalam tentang hadis-hadis tersebut. Insya Allah di pertemuan berikutnya barulah kita masuk membahas tentang hukum sholat berjamaah, di mana pengarang mengangkat tentang hadis Nabi yang hendak membakar rumah-rumah orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Bagaimana memahami hadis tentang itu sampai Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Lalu kenapa Nabi urung, ya, tidak melakukan membakarnya? Ada apa? Insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan mendatang. Ada pertanyaan? Akan persilakan untuk bertanya. 2 atau 3 pertanyaan. Ya. Baik. Apabila wanita sholat berjamaah di rumah, apakah perlu ada azan dan iqamah? Yang pertama, muslimin, bahwa azan dan iqamah itu sifatnya fardu kifayah. Apabila di kampung itu sudah ada yang berazan, maka yang lainnya sudah tidak menjadi wajib tetapi berhukum. Nah, sekarang wanita ini ingin berjamaah dan di kampungnya masjid-masjid sudah pada berazan. Maka ia juga tetap dianjurkan untuk berazan tetapi tidak meninggikan suara azan. Tidak meninggikan suara azan. Tidak menggunakan pengeras suara. Ya, tetapi dengan suara yang rendah, lalu kemudian iqamah, lalu kemudian melakukan sholat berjamaah. Demikian. Ya. 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 Karena uzur. Ya, karena uzur. Oh ya, baik. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa apabila seseorang keluar meninggalkan rumahnya menuju ke masjid dan dia sudah berwudu sempurna, kemudian sampai di masjid dia sudah tidak mendapati orang-orang alias sudah bubar, maka dia dihitung mendapatkan sholat berjamaah tersebut. Tapi dengan syarat dia bukan meninggalkan rumahnya bersantai-santai. Ya, alias dia memang sudah keluar, merasa ini sudah waktunya dia keluar, tapi mungkin di masjid orangnya sholatnya terlalu cepat atau memajukan sholatnya, sehingga di masjid dia mendapati orang sudah bubaran. Maka orang ini mendapatkan pahala sama utuh 27 derajat. Nah, ya. Apakah kapankah seseorang itu dianggap berjamaah? Ketika seseorang bertasyahud lalu dia bertasyahud, apakah dianggap berjamaah? Disebutkan hadis secara umum
idza adraktum fasallu. Apa saja yang kalian dapati dari imam, apa saja yang kalian dapati dari imam, fasallu, maka ikutlah. Ikutlah. Ada perintah untuk ikut, berarti ikut untuk berjamaah. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang terluput, sempurnakan. Di sini tidak disebutkan mana batasannya. Tetapi apa saja yang kamu dapati dari imam, termasuk tasawuf. Namun pembahasan ini panjang. Ini ada pembahasannya tersendiri di hadis berikutnya nanti, sehingga nanti akan kita bahas secara panjang lebar mana bagian yang kita dapatkan, mana pendapat yang roji sehingga seorang dianggap mendapatkan sholat berjamaah. Maka bersabarlah. Baik kaum muslimin, kita cukupkan sampai di situ. Jadi tugas kita ke depan adalah menyimak dengan baik tentang hukum-hukum sholat berjamaah dan hukum-hukum menjadi imam. Siapa yang berhak menjadi imam dan siapa yang tidak berhak menjadi imam. Subhanallah bihamdik. Sudah la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh.